Sudah muncul? Sudah munculkah di layar kalian? Halo, halo. Sudah. Udah. Sudah ya? Nah, tema kita malam hari ini adalah mengucapkan sumpah. Serem banget kok temanya. Enggak serem. Enggak serem kok. Nah, adik-adik semua, di awal ini kita akan diskusi tentang yang sama-sama kita sudah ketahui nih. Ya, seringkali kalian mendengar di luar sana banyak anak Tuhan bersumpah. Saya bersumpah demi Tuhan. Saya tidak melakukan apa-apa. Ya gampang sekali, intinya mereka gampang sekali untuk mengucapkan sumpah. Sumpah demi Tuhan, sumpah demi Tuhan. Awas lu bohong lu ya, sumpah gua sumpah. Nah, sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, Koko akan diskusi sama kalian semua nih, sama adik-adik semua yang hari ini malam ini gabung join. Nah, menurut kalian bolehkah anak Tuhan mengucapkan sumpah? Gak apa-apa, buka mic aja. Buka mic aja kalian, kalau mau jawab silakan. Kok saya mau jawab. Nah, gitu. Jadi kok tahu. Bolehkah anak Tuhan mengucapkan sumpah? Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan, siapa yang mau menjawab? Halo. Siapa yang mau coba jawab? Kalau tidak ada yang menjawab, selesai nih. Berarti kan udah ngerti semua nih. Ayo kalian udah dewasa, kalian udah gede, yuk belajar yuk, kita menghargai siapa yang sedang bicara sama kalian. Kalian kan bukan anak sekolah minggu lagi toh. Yuk, menurut kalian bolehkah anak Tuhan bersumpah? Halo. Nggak boleh kok. Nggak boleh. Ini nggak ada yang ikut ya malam ini ya? 14 orang ini bisu semua ya? Nggak boleh kok kalau kata saya mah. Kenapa nggak boleh, Ben? Ya karena kan kalau kita ngucap gitu juga buat nutupin kesalahan kita kan. Oke, itu dari Eben. Dari yang lain? Halo, dari yang lain? Nggak boleh kok. Kenapa Nan nggak boleh? Ya kalau misalnya dia udah sumpah tapi tetap ngelakuin kan sama aja bohong. Bisa Jadi, aja dia lagi bohong tapi itu hanya sumpah. oke, ada lagi yang lain? Siapa yang mau coba jawab? Nggak apa-apa, terbuka aja kita untuk umum. Untuk umum kok saya buka semua, kok kita interaksi. Melatih kalian juga nanti ketika ditanya guru atau ditanya sama siapa, kalian bisa jawab. Gimana, Stephen, menurut kamu? Stephen, apa nih chatnya? Sepertinya tidak boleh kok. Oke. Ana, gimana menurut kamu, Ana? Nggak boleh kok. Alasannya? Lagi kayak kalau sumpah pakai nama Tuhan, kita kan nggak boleh pakai nama Tuhan sembarangan. Jadi, ya nggak boleh. Ya,
Betul, tapi kebanyakannya nih anak Tuhan seringkali gampang sekali untuk mengucapkan sumpah. Di gereja aja pun bisa berkata demikian, sumpah gua, sumpah demi Tuhan. Ini pembahasan yang cukup menarik nih. Tema gereja kita bulan ini kuasa perkataan. Ya, perkataan pasti berhubungan dengan mulut, dengan ucapan, dengan lidah, ya satu paket lah. Ya, khusus malam ini openingnya ya kok buka dengan materi mengucapkan sumpah. Satu lagi ya, kau tunjuk ya. Patricia, menurut kamu kenapa anak Tuhan selalu bersumpah? Atau gampang sekali mengucapkan sumpah? Mungkin karena ya mereka mungkin bikin salah terus nggak mau disalahin, jadi ngucapin sumpah biar orang-orang percaya kali gitu. Oh, oke. Good job. Nah, lalu teman-teman, pertanyaan berikutnya, apa bedanya sumpah dengan janji? Saya bersumpah, saya berjanji. Nah, itu apa bedanya tuh? Ya, kita diskusi di awal nih, biar nancep dulu firman Tuhannya. Karena biasanya orang menggunakan kata sumpah itu dalam keadaan kejepit, dalam kesalahannya dia sendiri. Kesalahannya. Oh, oke. Berarti sumpah dianggap itu kayak semacam tameng berarti ya, supaya orang lain tuh nggak menganggap dia salah. Itu sumpah berarti ya, definisi sumpah. Oke. Lalu apa bedanya sumpah dengan bersumpah dengan berjanji? Menurut adik-adik semua nih. Saya bersumpah. Saya berjanji. Apa bedanya? Boy. Apa Boy? Bedanya Boy? Ya kok. Ya, apa bedanya bersumpah dan berjanji? Kalau janji itu biasanya harus ditepatin, kayak misalnya harus dilakuin gitu kok. Kalau sumpah? Kalau sumpah dia bisa diucapkan tapi belum tentu bisa dilakuin kok. Itu sumpah. Kalau janji? Kalau janji tuh kayak harus dilakuin. Oh, berarti tingkatannya lebih rendah bersumpah nih daripada berjanji. Mungkin kok. Oh, oke. Kenzo gimana Kenzo? Apa bedanya bersumpah dan berjanji? Kalau menurut aku sumpah itu sebagai kata untuk misalnya aku sumpah aku nggak melakukan ini, maksudnya kayak bikin orang percaya gitu. Kalau janji kan untuk melakukan. Apa? Untuk melakukan yang harus kita lakukan gitu. Oke. Itu bedanya ya menurut Kenzo. Ya. Jadi dengan kata lain, bolehkah anak Tuhan mengucapkan sumpah? Menurut Bianca, boleh nggak anak Tuhan bersumpah? Menurut aku nggak boleh kok. Kenapa? Kenapa Bianca nggak boleh? Belum menemukan jawabannya, Bianca? Iya kok. Oke, nggak apa-apa. Trishel, udah lama nggak ini nih kalau nggak dengar suara kamu nih. Bolehkah anak Tuhan bersumpah, Trishel? Enggak. Kenapa alasannya? Nggak tahu, tapi nggak boleh. Oh, oke. Pernah diajarin sama papi mami untuk tidak boleh mengucapkan sumpah? Enggak. Oke. Berarti malam ini koko yang ngajarin ya? Firman Tuhan yang ngajarin, sorry. Firman Tuhan yang ngajarin kalian. Bukan koko. Karis deh. Ini nih anak pemusik.
Bolehkah anak Tuhan mengucapkan sumpah? Halo Karis. Halo, halo. Ya, Kedengeran gimana? nggak kok? Ya, anak Tuhan boleh nggak mengucapkan sumpah? Hmm, nggak tahu kok. Tahu, pusing ya? Mhm. Sama kehidupan udah pusing kok. Jadi nggak tahu saya. Filbert, belum dengar suara kamu nih. Bolehkah anak Tuhan mengucapkan sumpah? Nggak boleh, harusnya kok. Kenapa? Alasannya nggak tahu. Alasannya nggak tahu. Pokoknya nggak boleh aja kok ya. Iya. Oke. Apa bedanya sumpah dan janji? Oke, kita akan cari tahu dengan firman mengartikan firman. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ini artinya apa teman-teman? Tahu gak sih? Jika katakan ya, ya katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ya nggak boleh bohong. Jujur apa adanya. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tahukah teman-teman ini berbicara tentang integritas? Tahu integritasnya, integrity ya? Nah, nanti kita cari tahu ya apa itu integritas. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, dibenci Tuhan. Janganlah mencintai sumpah palsu. Tuh ya. Janganlah engkau adik-adik mencintai sumpah palsu. Sering bersumpah palsu. Sebab semuanya dibenci sama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Balik lagi, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berarti kalau adik-adik berbohong, sudah tahu ya, berasal dari mana? Si jahat. Bagi adik-adik yang masih suka bohong untuk menutupi kesalahan dan lain sebagainya, apalagi menggunakan sumpah palsu, tuh ya, firman Tuhan bilang apa? Berasal dari si jahat. So, hati-hati adik-adik, jangan mencintai sumpah palsu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, hati kardia, segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu. Semua berasal dari hati. Dari dalam. Bukan apa yang masuk menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, dari dalam, itulah yang menajiskan orang. Sumpah palsu berasal dari hati. Jangan mencintai sumpah palsu. Semuanya itu dibenci. Demikian firman Tuhan. Sampai sini nangkep ya adik-adik ya. Baru slide pertama, slide kedua. Ini yang tadi Koko bilang, pengertian integritas. Integritas artinya konsep, konsistensi, tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang. Ini integritas. Ketika dia diperhadapkan pada sebuah kejujuran, dia harus berkata jujur, dia akan berkata apa adanya, dia akan berkata jujur. Tidak dilebih-lebihkan, tidak ditambahkan.
Inilah integritas. Orang yang berintegritas udah pasti dia bicara jujur apa adanya dan dia melakukannya tulus dari hati. Integritas. Bertindak dengan integritas berarti memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan prinsip etika dan moral yang menyeluruh. Kepercayaan, kehormatan, dan kejujuran adalah elemen kunci dari konsep integritas. Kepercayaan, kehormatan, dan kejujuran adalah elemen kunci dari konsep integritas. 3 hal ini harus terdapat di dalam integritas. Kalau engkau mau dipercayai, kalau engkau mau dihormati, kalau engkau bicara jujur, engkau berintegritas. Tapi kalau engkau suka bohong, suka berkhianat, sukanya cari muka, nah, engkau bukan integritas, kebalikannya. Sekali lagi, adik-adik harus ingat 3 elemen kunci dari konsep integritas: kepercayaan, kehormatan, dan kejujuran. Ini penting untuk setiap kalian yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kalian harus memiliki integritas dalam diri kalian. Supaya apa kok? Supaya ketika nanti kalian terjun ke pelayanan, kalian melayani Tuhan dengan segenap hati. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena ditekan, bukan karena nggak enak, tapi karena kalian melakukannya cinta sama Tuhan. Kalian sudah dipercaya, kalian menghormati Tuhan, dan kalian jujur melakukannya dari hati kalian yang paling dalam, semuanya untuk Tuhan. Itulah pelayan Tuhan yang berintegritas. Ini penting sekali lagi untuk dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, khususnya kalian ya anak gym. Kalian harus memiliki integritas. Prinsip yang kuat gitu maksudnya. Mari kita melihat ayat yang tadi ya. Nih, kita balik back Matius 5 ayat 37. Ini konsepnya apa sih? Ini kan kesimpulannya ini 37 nih. Kita lihat ayat sebelumnya ya. Tuh. Ya. Matius 5 ayat 33 sampai 36, ayat 37 yang tadi. Jika ia katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu kesimpulan. Nah, ini perikopnya. Konteksnya tentang sumpah atau bersumpah. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jangan bersumpah palsu, jangan sekali-sekali bersumpah, jangan engkau bersumpah. 3 kali loh diulang kata jangan. Berarti ini menandakan hal yang penting, sangat-sangat urgensi. Jangan bersumpah, jangan sekali-sekali bersumpah, jangan engkau bersumpah. Sampai 3 kali loh penekanannya. Ya sama kan halnya misalnya, anggaplah Koko tanya sama Ferdinand, Nan, kamu mau melayani gym? Iya kok saya mau melayani. Benarkah kamu melayani gym, Dinan? Iya, kok saya mau melayani. Sampai ketiga kali Koko tanya, benarkah Dinan kamu memantapkan hati untuk melayani gym? Iya kok. Akhirnya apa ya? Itu kayak semacam penegasan gitu. Kalau di sini konteksnya tentang sumpah, jangan bersumpah, jangan bersumpah, jangan bersumpah. Jadi penting sekali untuk kalian tahu bahwa jangan bersumpah demi langit, ya demi kepalamu, engkau tidak berkuasa memutihkan menghitamkan selai rambut pun. Ya, konteksnya tentang sumpah, bukan yang lain. Jika katakan ya, tidak, apalah itu yang lain. No, firman Tuhan bilang ini konteksnya tentang sumpah. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi
tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Jadi hati-hati adik-adik, perhatikan baik-baik ketika adik-adik senang sekali atau sering sekali mengucapkan sumpah demi Tuhan, hati-hati loh. Itu artinya kalian sedang bersumpah demi tahta Allah, demi juga nama Dia yang bersemayam di atasnya. Jadi jangan main-main. Kayaknya enteng banget gitu seorang ngucapin sumpah demi Tuhan. Kalian nggak tahu aja hukumannya nanti. Aku kasih tahu. Itu sama saja kalian sedang membawa nama Tuhan di dalam sumpah kalian. Berani sekali kan? Kalian jadinya. Dia raja di atas segala raja. Nah, kalian bersumpah demi nama Dia. Coba adik-adik bayangin, adik-adik mengucapkan sumpah demi nama Tuhan, tapi adik-adik mengingkarinya. Bagaimana perasaan Tuhan? Namanya dibawa-bawa dalam sumpah kalian, dan kalian mengingkarinya. Ya makanya nggak heran. Orang seperti itu akan kena hukumannya. Nanti kau kasih tahu hukumannya apa. Jadi sekali lagi perlu kasih tahu bahwa barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. So, be careful, hati-hati. Sebelum kalian mengucapkan sumpah itu, pikir baik-baik apa konsekuensinya nanti kalau kalian nggak bisa melakukan. Apa itu sumpah? Kenapa kita tidak boleh bersumpah padahal Tuhan juga bersumpah loh? Kenapa kok kita nggak boleh bersumpah nih? Padahal Tuhan juga bersumpah loh. Kita lihat ya, ini pembahasannya menarik sekali nih. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah, ya bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sama tuh ya. Tadi di Matius, ini Yakobus. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Supaya kamu jangan kena hukuman. Makanya tadi ditegaskan sampai 3 kali di Matius. Jangan bersumpah palsu. Jangan sekali-sekali bersumpah. Janganlah kamu bersumpah. Diulang lagi dalam Yakobus. Janganlah kamu bersumpah. Demi apapun juga tuh. Sesuatu yang lain. Jangan bersumpah. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Ini konteksnya ya, Tuhan bersumpah ya. Tuh ya, aku, A-nya gede ya, Tuhan. Syabah, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, Ishak ya waktu itu, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Kenapa Tuhan boleh bersumpah? Kita nggak boleh. Ada yang mau coba jawab? Yang bisa jawab kok kasih tiket menginap di Bali 3 hari 2 malam. Oke. Ayo Ren, udah balik kamu ya? Nah, Kenapa? kalau menurut aku nih ya, Hmm, nggak tahu benar apa enggak ya. ya. Kenapa kalau Tuhan maksudnya Tuhan bersumpah karena kan dia bisa melakukannya, dia bisa menepatinya, tapi kalau manusia belum tentu. Oke, Itu kalau dari aku. Good job. Betul maksudnya. Tuhan atau Allah, ya Tuhan Allah sama. Ketika dia bersumpah, dia pasti menepatinya. Dia nggak mungkin bisa tarik lagi kata-katanya, sebab dia Tuhan. Dia akan menepatinya. Ketika dia bilang, dia bersumpah sama Abraham, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Terjadi nggak? Terjadi. Terus bagaimana dengan manusia? Sudah dia bersumpah demi nama Tuhan, bukan nama dia sendiri.
lalu dia mengingkarinya, berbohong, lupa lagi lebih-lebih. Jadi bayangin aja. Dapat tiket ke Bali ya, Renat dapat tiket ke Bali 3 hari 2 malam. Mereka perginya naik sapi ya, Renat ya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku. Ini Levitikus 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku. Tuh ya, perhatikan baik-baik adik-adik. Jangan engkau bersumpah demi dusta. Demi nama Tuhan. Supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah kamu bersumpah demi nama Tuhan. Sebab ketika engkau mengingkarinya, engkau sama saja sedang melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Firman yang kasih tahu kita, jangan kamu bersumpah dusta demi nama Tuhan apalagi. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Karena itu melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, syabah. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jika iya, katakannya tidak, katakan tidak. Dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi jawabannya, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Kenapa Allah boleh bersumpah? Ya karena dia Tuhan. Dan dia bersumpah demi dirinya sendiri. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Ibrania 6 ayat 13 sampai 16. Karena tidak ada, perhatikan baik-baik adik-adik, lihat di sini nih. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dia Tuhan, tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat 16-nya, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Biasanya manusia bersumpah itu pasti membawa nama orang yang lebih tinggi. Saya bersumpah demi papa saya. Saya bersumpah demi mama saya. Betul nggak? Tuh lebih ininya lagi yang sering terdengar, saya bersumpah demi Tuhan. Langsung dia bawa nama Tuhan. Untuk mengakhiri segala bantahan yang tadi, yang adik-adik bilang tuh. Segala bantahan, segala kesalahan, dan lain sebagainya. Dia bawa nama Tuhan lebih tinggi. Jebret. Tapi nyatanya dia bohong. Siap-siap engkau kena hukuman. Engkau sedang melanggar kekudusan Allah. Nama Allah. Ini pertama ya, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh bersumpah? Karena manusia seringkali mengingkari sumpahnya. Kita melihat contoh Petrus nih. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Yesus maksudnya. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ini dia udah menyangkal 3 kali. Ini yang ketiga. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Manusia seringkali mengingkari sumpahnya. Semakin banyak engkau bersumpah, semakin banyak pula engkau mengingkari sumpahmu. Belum tentu ada yang kau ingat. Engkau anggap mainan jadinya sumpah itu. Sepele. Berarti ketika engkau bersumpah demi Tuhan, nama Tuhan, dan kau menyepelekan sumpah itu, engkau kurang ajar sama Tuhan. Maaf nih, kok harus tegas nih. Harus sedikit tajam. Berarti engkau sedang
Kurang ajar sama Tuhan. Engkau bawa-bawa namanya untuk menutupi kesalahanmu, padahal engkau salah, engkau bersumpah supaya orang lain percaya kepadamu. Tapi pada akhirnya engkau bohong. Engkau tidak berkata jujur. Engkau berasal dari si jahat dan engkau sedang berdusta terhadap dirimu, terhadap orang lain, dan engkau melanggar kekudusan Tuhan. Wah, dahsyat. Betapa banyak dosa yang engkau lakukan. Jadi adik-adik, sebelum kalian mengucapkan kata sumpah, pikirkan baik-baik dulu, apakah kalian memandang nama Tuhan yang kudus itu, memandang nama Tuhan yang tinggi itu, Raja segala raja, jangan engkau pakai nama dia. Lebih baik engkau mengucapkan saya berjanji, saya berjanji, saya berjanji, saya janji. Baik sumpah dan janji, dua-duanya bisa diingkari. Tapi bedanya, ketika engkau bersumpah, engkau membawa nama orang lain. Sedangkan janji, engkau menggunakan nama dirimu sendiri. Itu bedanya. Makanya ketika janji pernikahan ya mengucapkan janji kan. Saya berjanji. Saya berjanji. Itu aja janji aja banyak orang mengingkari. Ya sekali lagi adik-adik firman Tuhan menegaskan kepada kita, memberitahu kita bahwa jangan bersumpah, jangan mencintai sumpah palsu. Jangan bersumpah. Tidak boleh. Lanjut ya. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh bersumpah? Supaya jangan kena hukuman. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Diulang kembali, supaya jangan kena hukuman. Kena murka Allah. Kena hukuman dari Allah. Janganlah kamu bersumpah supaya kamu tidak kena hukuman. Tetapi aku berkata kepada kamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, ya, baik-baik adik-adik perhatikan ya. Setiap kata yang engkau ucapkan, setiap kata-kata yang adik-adik ucapkan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nanti ada penghakiman tahta putih, pengadilan. Setiap kata-katamu yang kau ucapkan ketika engkau sering bersumpah palsu demi nama Tuhan lagi, setiap kata-katamu harus engkau pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Itu semua tercatat. Nggak mungkin nggak dicatat. Tercatat. Ini kata firman Tuhan nih. Setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hati-hati adik-adik sebelum ngomong, mikir dulu, jangan ngomong dulu baru mikir. Sekali lagi, mikir dulu baru ngomong, jangan dibalik. Ngomong duluan baru mikir. Itu yang salah. Pikir dulu sebelum omong. Itu yang benar. Yang salah, banyak omong baru mikir. Hati-hati, adik-adik. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu lah engkau akan dihukum. Engkau mau jadi orang yang dibenarkan, atau engkau mau menjadi orang yang dihukum. Jaga ucapanmu. Dari ucapanmu, engkau akan harus mempertanggungjawabkannya, dan kau bisa dibenarkan, dan kau akan dihukum. Kalau engkau menjaga ucapanmu, engkau pikir dahulu sebelum kau ngomong, yang engkau akan dibenarkan. Tapi engkau ya susah kok, udah jadi kebiasaan, susah udah untuk diubah. Ya saya beginilah orangnya, ya udah nggak apa-apa.
menurut ucapan pulang kau akan dihukum. So, pertanyaan untuk direnungkan, ini selesai. Pertanyaan untuk direnungkan bagi kita semua adalah, tinggalkan semua sumpah palsu. Maukah engkau meninggalkan setiap perkataanmu yang sia-sia, yang dusta-dusta itu, yang bersumpah demi nama Tuhan, dengan entengnya, dengan gampang yang kau membawa nama Tuhan di dalam sumpahmu, supaya membantahkan gitu orang lain, supaya engkau nggak kelihatan salah. Hati-hati, maukah engkau meninggalkan itu semua dalam hidupmu? Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. So, itu saja dari saya, dari Koko. Biarlah kalian semua dapat semakin mengerti firman Tuhan, firman kebenaran, sehingga kalian menjadi dewasa, mengerti apa yang Tuhan mau, rencana Tuhan di dalam hidup kalian.